kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal pertama dari saham Alpha Energy Investama. Ini saham Fire. Jadi ini Fire apakah sudah berapi-api atau gimana? Nanti kita lihat gimana dengan laporan kuartal 1 2024-nya. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Lina. Lalu ada direkturnya yaitu Teguh Budi Santosa. Untuk alamat kantor mereka ada di Plaza 5 Pondok Indah Blok D12, Jalan Marga Guna Raya, ada di Kebayoran Baru, Jaksel ya, ada di Jakarta Selatan. Jadi itu untuk alamat kantornya, untuk alamat rumahnya, nomor teleponnya itu bisa dilihat langsung ya di sini. Lalu di sini ada disebutkan untuk yang laporan keuangan kali ini dia nilainya itu 1 tahun penuh. Artinya nilainya di sini sudah oke ya, sudah pas. Lalu untuk yang bentuk itu rupiah, kita lihat kasnya. Kasnya ini agak sedikit peningkatan. Nah, ketika kasnya ada peningkatan ini tampaknya agak cukup bagus ya. Tapi nggak tahu juga. Di sini 10 miliaran jadi 15 miliaran. Piutang usaha meningkat juga. Ini kayak tanda-tanda nih. 13 miliaran menjadi 22 miliaran. Tapi kayaknya persediaannya berkurang ya. Persediaan berkurang ini cukup banyak, entah agak tambah atau gimana. Tapi dia persediaan berkurang ini tampaknya ada penjualan yang cukup bagus ya. Total aset lancarnya dari 127 miliaran sekarang menjadi 120 miliaran. Dimana kalau kita lihat ini paling banyak berkurang itu ada di yang persediaannya. Kemudian kalau kita lihat ada yang biaya di muka itu pun berkurang. Lalu total asetnya berkurang juga. Tampaknya saham Fire ini total asetnya berkurang terus. Nah, tapi itu perlu kita ketahui. Dia berkurang karena apa? Dan apakah itu ada berpengaruh terhadap operasional atau tidak? Nah, itu perlu kita lihat. Di sini untuk hutang jangka pendeknya dari 33 miliaran sekarang menjadi 21 miliaran. Artinya apa? Artinya hutangnya yang jangka pendek sudah mulai berkurang. Ini sebenarnya cukup bagus sih. Kalau kita lihat utang usaha di sini pun berkurang cukup drastis dari 60 miliaran menjadi 47 miliaran. Kemudian total hutang jangka pendek berkurang juga. Total hutangnya berkurang juga. Ini cukup bagus ya. Ini tampaknya ini cukup bagus. Kemarin kita bahas yang sampai kita lihat laporannya kayak agak kurang bagus, tapi sekarang agak cukup bagus nih. Lalu tadi kita lihat hutangnya ini tadi berkurang. Kita lihat ekuitasnya 213 menjadi 229, tampaknya mengalami peningkatan. Hutangnya berkurang tadi kayaknya cukup banyak. Lalu untuk yang ekuitasnya ini meningkat oke ya. Pendapatan bersih, wah ternyata benar ya, 58 miliaran menjadi 162 miliaran. Merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, tapi setahu kami kayak yang kemarin masih lebih tinggi ya. Masih beberapa tahun lalu ini kayak lebih tinggi atau gimana ya? Kayak lebih tinggi. Lalu ini ada laba bruto dari minus 4 miliaran sekarang menjadi untung 46 miliaran. Luar biasa. Tadi beban pokok pendapatannya nggak gitu apa ya. Dia nggak gitu meningkat. Jadi masih ada dapat untung. Untuk laba periode berjalan menjadi 15 miliaran dari minus 10 miliaran. Jadi perusahaan ini berhasil membalikan dari kerugian menjadi keuntungan. Ini adalah kepala pemilik entitas induk hampir sama. Ini adalah sesuatu yang cukup bagus. Kalau tidak salah ini kayak laporan keuangannya baru keluar ya. Kita lihat nanti harga saham Fire-nya ada naik atau enggak. Tapi menurut kami ini cukup bagus sih. Walaupun tadi persediaannya berkurang, jika tidak ada persediaan itu masih berkurang tidak sebanyak dengan yang labanya ya. Masih cukup oke. Lalu kita lihat langsung di sini saja. Penerimaan kas dari pelanggan ini meningkat cukup drastis nih dari 55 miliaran menjadi 152 miliaran. Kepada karyawan oke, meningkat nih cukup bagus. Kepada pemasok 40 miliaran menjadi 131 miliaran, dan di sini sudah tampak jelas ketika mereka memberikan kepada pemasok sebesar 131 miliaran, itu berarti labanya sebenarnya bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, ini sebenarnya cukup bagus sih. Ini menjadi agak cukup bagus untuk perusahaannya. Tapi memang kalau kita lihat untuk beberapa saat terakhir, maksudnya beberapa tahun terakhir ini agak sedikit terus mengalami penurunan untuk sampai ini. Dan mudah-mudahan ini bisa membaikkan keadaan dan sampai ini bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada disebutkan untuk jumlah cadangannya. Dia katanya sudah ada terbukti dari PT apa itu tadi nengok ya. Ini ada presiden komisaris. Untuk presiden komisaris yaitu Aris Munandar, dan presiden direktur ada Lina, komisaris Budi Kartika,
Direktur Feni Konsensus Independen Herbert Darwin Margata-Sitorus. Nah, ini ada beberapa, tapi ini kayaknya nggak ada mengalami perubahan ya, karena biasa kalau ada mengalami perubahan mereka ada taruh ibaratnya dua rangkap gitu, seperti 2023, 2024, dan ada keterangan misalnya bintang 2 atau 1 gitu ya. Ini kita skip. Nah, tumbennya nih, ini tumben sampai bisa jadi apa ya? Kalau kemarin udah agak merugi sih. Rugi sedikit, rugi agak cukup banyak. Nah, ini ada kas yang rupiah. Kalau kita lihat ini semua memang mengalami peningkatan. Jadi sebenarnya bisa dilihat. Terkadang kalau dari awal kita udah lihat kasnya ini mulai meningkat, piutang juga mulai meningkat, itu kan menjadi pertanyaan, kok bisa dia meningkat secara drastis? Antara beberapa saja, dan kemungkinan salah satunya yaitu meningkatnya penjualan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini 10 miliar menjadi 15 miliaran. Piutang usaha ini paling banyak di dolar Amerika Serikat dari Far East Commodities SA 11 miliaran menjadi 20 miliaran, dan tampaknya ini merupakan hasil yang lebih banyak daripada yang rupiah untuk yang piutang usaha. Tampaknya penjualan ke sini Far East Commodities ini tampaknya agak cukup besar ya. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dibilang karena lokal atau gimana. Jadi perlu dilihat juga. Nah, ini ada yang belum jatuh tempo dan telah jatuh tempo. Dia ini sekitar 2 miliaran, tapi jumlahnya kayaknya gak berkurang ya ini ya. Nah, ini masih menjadi misteri. Kayaknya kemarin pun kayak gitu juga ya. Nggak tahu ya. Perlu dicek lagi. Ini persediaan ini agak sedikit berkurang dari 44 miliaran sekarang menjadi 21 miliaran. Di mana batu bara berkurang cukup drastis. Karena namanya penjualan banyak ya, jadi berkurang lah ya. Lalu di sini ada aset tetap, bisa lihat di sini. Aset eksplorasi. Nah, ini ada utang usaha. Ada Senghua Hong Kong International. Ini utang usahanya pun menurun nih. Ini kemarin ada yang ke PT Sahabat Mitra Konsultindo, ada Limoja Nugra Solusi Manajemen Indah. Dulu ada hutang ke sana, tapi sekarang udah gak ada. Ini saya cukup bagus sih. Dari 60 miliaran menjadi 40 miliaran. Yang rupiah ini berkurang cukup banyak ya. Dari 38 miliaran menjadi 23 miliaran. Tapi jika dilihat dari sini tampaknya cukup oke ya. Cukup oke untuk kinerja kali ini, tapi sebenarnya tidak bisa bersenang dulu. Karena kita kan sebuah perusahaan itu kan kita lihat itu yang tahunannya. Saya bukan lihat tahunannya sih, lihat jangka panjangnya. Tapi kalau ini kuartal pertama naik kan, kuartal kedua belum tahu ya. Tapi semoga menjadi lebih baik. Beban yang masih harus dibayar. Pengapalan sebesar tadi berapa? Dari 7 miliaran ya. Kemudian ada utang bank. Ini ada Bank Sentral Asia, Bank Mandiri. Tapi kalau pengapalan itu tahu gak itu ibaratnya gimana? Itu ibaratnya kalau misalnya lah mereka mau muat tuh batu bara, mau muat atau bongkar, itu kan perlu orang untuk yang cek ya. Karena takutnya ibaratnya supirnya ada pencurian atau gimana. Nah, jadi ada mandor ataupun orang yang bertugas untuk mengawasi kegiatan tersebut. Nah, itu seperti pengapalan ya, gitu. Nah, ini ada modal saham. Pak Aris Munanda sebesar 36%-an. Nah, inilah yang terkadang kami suka untuk melihat sebuah perusahaan yang kepemilikan sahamnya dipegang oleh satu orang dalam jumlah yang agak cukup besar. Karena apa? Karena seharusnya orang itu akan terus berusaha gimana perusahaan itu bisa menjadi berkembang lebih baik. Nah, jadi kalau memang dia sifatnya bagus, kepribadian bagus, maka tentu saja perusahaan itu bisa menjadi perusahaan yang bagus. Ini ada beban penjualan, pengapalan, surveyor, oke, dia meningkat karena biasa setiap ada kegiatan operasional itu tak ada pakai surveyor, misalnya penjualan dan lain-lain. Jadi wajar. Ini ada pengapalannya. Ya, ini pengapalan memang 2 kali 6. Nah, ini hampir sama lah ya, pengapalan sama surveyor untuk perkalian angkanya persentasenya, jadi masih dibilang wajar ya.
gajinya ini cukup bagus ya, dari 1,8 miliar menjadi 2 miliaran. Artinya ada peningkatan bagus, yang penting gajinya naik ya. Daripada untuk biaya-biaya lain nih, perjalanan dinas bagus juga, 640 juta menjadi 1 miliaran, dimana hasilnya perjalanan dinas kalau memang bisa ibaratnya keluar biaya untuk dinas tapi memang berfungsi untuk operasi perusahaan itu oke lah ya. Tapi saya kalau gak gitu ya tahu-tahu sendiri ya. Nah, ini ada disebutkan dan lain-lain. Oh, baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.